Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam, puji syukur kepada Tuhan Yesus, di mana kita pada saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah keluarga pada saat ini. Walaupun ibadah keluarga ini masih kita lakukan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Sebelum kita masuk dalam ibadah lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa, meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kehidupan kami, Engkau sudah memelihara kehidupan kami, Engkau sudah mencukupi semua yang kami butuhkan. Sehingga pada saat ini Engkau juga masih memberi kami kesempatan untuk membangun ibadah. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ini. Kami serahkan hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 27 ayat 1 dan 3, Saking titah ing bumi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Widya Wahyu Agustin, mari kita berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Kami manusia yang berdosa, Tuhan, seringkali kami berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering merasa bangga dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun Tuhan atas semua perbuatan kami yang kami lakukan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak. Kiranya Engkau menyertai dan kiranya Engkau mengampuni perbuatan-perbuatan kami ini, sehingga kami dapat layak untuk menerima firman-Mu pada ibadah kami malam hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Saudara Widya Wahyu Agustin yang akan membawakan firman-Mu ini. Kiranya Engkau urapi mulut lidahnya, sehingga apa yang keluar dari perkataannya semuanya adalah kehendak-Mu saja. Kami serahkan Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 194.
kitab suci Kang Adi, kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Kitab suci Kang Adi, sabdeng Gusti sejati, endah saklangkung endah, nugrah saking Allah, nugrah saking Allah. Kitab suci Kang Adi, sabdeng Gusti sejati, ngreksa wiwit cilikku, ngedheke sing sepati, ngedheke sing sepati. Salam Patunggilan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa bersekutu, beribadah bersama di tengah-tengah keluarga dengan kondisi yang baik. Di awal pekan anak ini, marilah kita bersama-sama membaca dari kitab Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, yang demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini.
Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan juga kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mendengar, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, ada satu pertanyaan yang akan mengiring kita ke dalam perenungan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu dari mana sebenarnya tingkah laku dan juga perbuatan manusia itu berasal? Ya, asal atau pusatnya ada di dalam pikiran manusia. Pikiran manusialah yang mengendalikan atau menentukan apa yang akan kita lakukan. Apa yang selalu kita pikirkan biasanya akan keluar menjadi suatu tindakan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, ya tentu saja yang keluar adalah tindakan yang baik. Namun sebaliknya, jika kita selalu memikirkan hal-hal yang buruk atau jahat, ya tindakan yang keluar juga buruk. Maka jika ingin mengubah tingkah laku, hal yang perlu dilakukan adalah mengubah mindset atau cara berpikir kita. Hal inilah yang sedang digumulkan oleh Yeremia seperti yang telah kita baca bersama tadi. Diceritakan di sini jika bangsa Yehuda menganggap selama bait Allah itu ada, maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka kalah dari bangsa-bangsa lain. Mereka juga berpikir jika dengan adanya bait suci, semua dosa dan pelanggaran mereka akan diampuni oleh Tuhan. Tinggal datang ke bait Allah, melakukan ritual, memberi korban bakaran, maka Tuhan akan tetap mengampuni dan menyertai mereka. Akhirnya hubungan mereka dengan Tuhan sangat jauh. Karena apa? Karena konsep berpikir mereka yang keliru. Kelihatannya saja rajin ke bait Allah, menyembah Tuhan. Tapi dari dalam hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Dan Yeremia inilah yang diminta oleh Tuhan untuk menegur bangsa Yehuda. Mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan selalu ada di bait-Nya. Apalagi bait-Nya sudah dijadikan sarang penyamun oleh orang-orang Yehuda. Mereka mencuri, membunuh, lalu berzinah, bersumpah palsu, bahkan menyembah Baal. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan orang Yehuda yang buruk di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa bisa saja Dia akan meninggalkan bangsa Yehuda sekalipun ada bait-Nya di sana. Di perikop ini ditekankan jika mereka tidak bisa bersikap sebagai dua pribadi yang berbeda. Saat di bait Allah, sikapnya sangat rohani, akan tetapi saat di luar bait Allah, sikapnya seperti tidak pernah mengenal Tuhan. Alias
sikapnya penuh dengan kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu, Yeremia menyuruh mereka untuk bertobat. Mereka perlu memperbaharui hidupnya dengan bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah keluarga ada ikatan dan juga relasi antara orang tua dan juga anak. Di dalamnya pasti ada yang namanya aturan tak tertulis mengenai tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu adalah suatu aturan yang mengontrol perilaku kita. Dan kesemuanya itu juga perlu untuk diajarkan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa kepada orang yang lebih muda. Agar apa? Agar selalu tertancap dalam pikiran mereka. Dalam konteks keluarga itu berarti antara orang tua yang harus mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anak dapat secara mandiri memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan di dalam pikiran mereka. Namun perlu diingat, anak juga adalah seorang peniru yang hebat. Jangan sampai didikan baik itu hanya keluar dari mulut kita saja. Akan tetapi, kita sendiri pun tidak pernah melakukannya. Perlu diingat juga bahwa panca indera manusia juga pusatnya dari otak atau pikiran kita. Sehingga, jika apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh anak-anak itu kerap terjadi, pikiran mereka akan mengatakan, ya itu tidak apa dilakukan. Toh mereka orang dewasa juga melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dalam pekan anak kali ini, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan bagi anak-anak. Tidak hanya mengajar atau mendidik mereka, akan tetapi kita juga memberi teladan yang baik. Kita ubah pula cara berpikir kita. Buang pikiran-pikiran negatif kita, agar perilaku kita juga akan terpancar aura positif dan juga memancarkan kasih Kristus. Selamat menghayati perenungan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan diiringi Kidung Kriya nomor 112 ayat 1 dan 4, pasrah. Badannya
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, perkenankan kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan program-programnya. Kiranya Tuhan menyertai pelaksanaan program-program gereja ini, sehingga semua program gereja yang direncanakan dapat tercapai semua. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pimpinan gereja kami, yaitu Bapak David Prastiawan. Kiranya Tuhan menyertai pelayanannya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dilakukan dengan hati yang sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampinginya, yang mendukungnya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa berikan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupannya. Sehingga dalam mendampingi Bapak David ini, mereka lebih merasakan sukacita daripada duka citanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi berbagai masalah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kiranya Tuhan campur tangan dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan kami ini, Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya dalam kuasa tangan-Mu, karena Engkaulah Sang penyelesai masalah di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang warga negara yang sedang terpapar penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kiranya Tuhan berikan kemampuan, ketabahan, dan kesabaran dalam menjalani pemulihannya, dalam menjalani proses penyembuhan penyakitnya. Kiranya Tuhan berikan hati yang sabar, sehingga penyakit yang dideritanya dapat sembuh melalui pengobatan yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga gereja yang berusia lanjut Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya, menyertai keluarganya, sehingga di dalam menjalani masa tuanya dapat mereka lakukan dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Engkau terima, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, walaupun nilainya tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan. Kiranya persembahan ini juga bisa menjadi sarana bagi kemuliaan-Mu di dunia ini, terutama di GKJW Cangkring ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan, sehingga dalam mengelola persembahan ini senantiasa punya rasa takut kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak gereja yang saat ini sedang menjalani masa studinya, kiranya Tuhan senantiasa berikan kepandaian, kiranya Tuhan senantiasa berikan kelancaran dalam menempuh studinya, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai.
Tuhan Yesus, kami serahkan syafaat kami ini, walaupun semua kami serahkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan judul Yesus Kristus Pemimpin Keluarga. Kita nyanyikan 2 kali. Sukacita bila Yesus saja pemimpinnya. Walau banyak tantangan menghadapi cobaan, saling bergandeng tangan. Kadang perselisihan juga bergumulan, kadang air mata tak tertahan. Namun tiap keluarga harus tetap percaya bahwa Yesus beserta. Yesus Kristus pemimpin keluarga. Yesus Kristus terang yang utama. Yesus Kristus memberkati kita. Yesus Kristus menyertai kita. Keluarga di dunia penuh sukacita bila Yesus saja pemimpinnya. Walau banyak tantangan menghadapi cobaan, saling bergandeng tangan. Kadang perselisihan juga pergumulan, kadang air mata tak tertahan. Namun tiap keluarga harus tetap percaya bahwa Yesus beserta. Yesus Kristus pemimpin keluarga. Yesus Kristus terang yang utama. Yesus Kristus memberkati kita. Yesus Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus selalu melingkupi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak, ibadah selesai. Silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.